Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, alhamdulillah kalau semua adik-adik semuanya baik. Jadi sebelum kita memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum memasuki proses pembelajaran. Jadi marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Jadi baik, sebelum kita melangkah untuk ke materi, alangkah baiknya silakan bersihkan sampah-sampah yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, kalau sudah bersih, kita memasuki materi ya. Jadi baik, materi kali ini mungkin ada dari teman-teman sudah mengetahui materi apa yang saya akan bawakan. Jadi ya, kalau tidak ada yang mengetahui, jadi mata pelajaran hari ini yaitu kedudukan dan fungsi peranan Pancasila. Jadi yang mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi baik, kalau tidak ada yang mengetahui, silakan dengarkan baik-baik penjelasan dari saya, karena sia-sialah adik-adik ketika hanya datang diam dulu pulang di kelas tidak mendapatkan apa-apa. Jadi baik, jadi kedudukan Pancasila. Jadi Pancasila itu mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa. Jadi Pancasila itu mempunyai kedudukan yang tidak bisa berubah, dalam artian dia tetap jadi kuat dan terletak pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi itu bagi bangsa dan negara Indonesia, seperti itu. Jadi kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu pertama itu kesepakatan bangsa Indonesia. Bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat. Jadi dapat ditinjau bahwasannya yang pertama itu justifikasi yuridis pada Undang-Undang 1945 dalam ketetapan MPR. Yang kedua yaitu justifikasi teoritis. Jadi justifikasi teoritis itu filsafati alinea kedua, keempat dan pasal 29 UUD 1945. Jadi yang terakhir yaitu justifikasi sosiologis, historis, nilai-nilai. Jadi yang selanjutnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dan yang kedua yaitu bersifat tetap. Jadi di sini bersifat tetap itu berarti kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR dari hasil pemilihan umum. Jadi yang terakhir yaitu kaidah, merupakan kaidah negara yang fundamental. Jadi yang fundamental yaitu bahwa hukum dasar tertulis, undang-undang hukum tidak tertulis, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Ya, mungkin sampai di sini ada dari teman-teman, ada dari adik-adik yang masih kurang memahami penjelasan yang saya bawakan. Silakan bertanya kalau memang adik-adik belum memahami apa itu kedudukan Pancasila. Jadi ya baik, kalau memang adik-adik sudah paham semua, kita melangkah ke selanjutnya. Selanjutnya itu perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat
imperatif meningkat bagi yang pertama itu bagi penyelenggara negara. Yang kedua, lembaga kenegaraan. Jadi yang ketiga, lembaga kemasyarakatan. Keempat, warga negara Indonesia dimanapun berada dan penduduk di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Jadi kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dan berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 MPR 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama itu cita negara, cita hukum, pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, pandangan hidup negara. Jadi konstitutif, statuta fundamental dan cita lainnya seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945, peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai keputusan gubernur, bupati atau wali kota seperti itu. Jadi selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecah masalah ideologi politik ekonomi sesuai dengan budaya dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Jadi tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era global dewasa seperti ini. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata. Dari kehidupan nyata itu seperti masyarakat di Indonesia. Jadi kehidupan nyata dalam masyarakat Indonesia itu seperti kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, dan keseleraan, dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Ya, mungkin ada dari adik-adik mau bertanya atau ingin bertanya dari materi-materi yang saya bawakan. Maksud dari materi-materi yang saya bawakan mungkin adik-adik kurang memahami. Jadi silakan ajukan pertanyaan ketika memang adik-adik tidak memahami tentang materi yang saya bawakan. Jadi ya kalau memang adik-adik sudah paham, jadi kita lanjut ke Pancasila sebagai legalatur. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Jadi di sini kita pelajari Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Mungkin ada dari adik-adik sudah mengetahui apa arti dari ligatur bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak ada, mohon didengarkan baik-baik. Jadi kata ligatur itu berasal dari bahasa Latin ligatura yang berarti sesuatu yang mengikat. Jadi Prof. Roland Leonard itu memberi makna ligatur sebagai ikatan budaya atau kultur. Jadi ligatur itu merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Jadi tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat seperti itu. Jadi itu tadi pengertiannya. Jadi kita lanjut ke. Jadi Bung Karno pernah mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi Pancasila sebagai legalatur bangsa Indonesia mampu memenuhi
kriteria. Kriteria itu seperti yang pertama itu memiliki daya ikat. Memiliki daya ikat, bangsa yang mampu menciptakan suatu bangsa dan negara yang kokoh, seperti itu. Jadi yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat, yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa paksaan. Jadi kita lanjut ke Pancasila jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang mempribadi sehingga sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu adalah pandangan hidup. Pandangan hidup berkembang di dalam masyarakat yang menjadi dasar, yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis ideologi nasional. Jadi sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jadi jati diri bangsa Indonesia itu bersifat khusus, otentik dan orisinil, yang membedakan bangsa Indonesia dengan yang lain. Jadi kita melanjutkan ke fungsi dan peranan Pancasila, masuk ke fungsi dan peranan Pancasila. Jadi Pancasila mempunyai berbagai fungsi dan peranan, antara lain yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Jadi adik-adik, Pancasila itu dijadikan sebagai petunjuk sehari-hari. Yang kedua yaitu dasar filsafat negara. Jadi dasar filsafat negara di sini yaitu Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga yaitu ideologi negara atau nasional. Jadi ideologi negara di sini atau nasional yakni Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. Jadi seperti itu. Jadi yang keempat, etika politik di Indonesia. Yang kelima, etos budaya, sifat, nilai dan adat istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi yang terakhir sebagai paradigma pembangunan nasional. Ya mungkin sampai di situ ada dari teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya atau kurang memahami materi yang saya bawakan, silakan bertanya. Ya kalau tidak ada, kita melangkah ke poin pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi arti pandangan hidup dalam fungsinya itu, arti pandangan hidup mungkin ada dari teman-teman yang sudah mengetahui atau sudah mendapatkan apa itu arti pandangan hidup. Jadi ya kalau tidak ada, mohon didengarkan arti pandangan hidup. Jadi arti pandangan hidup itu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Jadi yang kedua, nilai luhur tolak ukur atau kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Seperti itu. Jadi fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, menata hidup antara manusia dengan masyarakat, menata hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Jadi pandangan hidup masyarakat itu berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Seperti itu. Jadi baik, kita melangkah ke poin B, arti pandangan hidup bangsa dan urgensi. Jadi arti pandangan hidup bangsa itu kristalisasi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa, diyakini kebenaran dan ketetapan serta kemanfaatannya bagi bangsa, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan. Seperti itu.
Jadi dalam pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan seperti itu. Dicita-citakan dan dasar pikiran yang terdalam mewujudkan hidup yang dianggap baik seperti itu. Jadi urgensi pandangan hidup bangsa dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan tidak terombang-ambing. Tidak terombang-ambing itu dalam menghadapi persoalan seperti itu. Memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan masalah seperti itu. Jadi selanjutnya itu berdasarkan arti pandangan hidup bangsa dan urgensi tersebut berarti. Jadi ada beberapa poin di sini, mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama yaitu Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia. Jadi Pancasila merupakan cita-cita moral Pancasila Indonesia, yaitu yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaninya bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar seperti itu. Jadi yang kedua yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi maksud di sini Pancasila itu merupakan suatu kesepakatan yang mempunyai makna dan nilai yang sangat tinggi seperti itu, karena senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi, tidak boleh disimpangi seperti itu, dan bersifat imperatif. Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat itu pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan hasil kesepakatan dari PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, merupakan hasil dari konsensus nasional seperti itu, sehingga Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa dan negara. Jadi ya, kita melangkah ke Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu fundament yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan kepada berdirinya negara di atas landasan atau fundament. Itulah negara didirikan dengan tegakkan dan dipertahankan seperti itu. Jadi dasar negara itu berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Setelah berdirinya negara, pandangan hidup bangsa menjadi pandangan hidup negara seperti itu. Jadi di dalam dasar negara itu terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi induk pangkal tolak dan mengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negara seperti itu. Jadi kita melangkah ke poin B, yaitu dasar negara Pancasila. Dasar negara Pancasila. Negara Indonesia didirikan di atas satu landasan atau asas atau fundament, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu mempunyai fungsi sebagai dasar negara. Mungkin ada dari adik-adik sudah mengetahui atau sudah mendengarkan dari luar dari poin-poin fungsi Pancasila. Ya, kalau tidak ada, mohon didengarkan. Jadi poin pertama itu Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia, beserta seluruh unsur-unsurnya, rakyat, wilayah, dan pemerintah seperti itu. Jadi poin kedua yaitu Pancasila merupakan landasan penyelenggara negara dan kehidupan negara Republik Indonesia seperti itu. Dan poin ketiga yaitu
implikasi dasar negara Pancasila. Jadi sebagai dasar negara Pancasila itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Jadi sebagai dasar negara itu dia sangat kuat karena sangat mengikat secara hukum dan terikat dengan struktur kekuasaan secara formal dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara seperti itu. Jadi ya mungkin materi yang saya sampaikan itu ada dari teman-teman yang belum memahami, silakan bertanya, karena sia-sialah adik-adik datang ke sekolah hanya datang diam duduk dan pulang. Jadi kalau memang ada dari kepala adik-adik yang kurang dipahami, silakan bertanya. Jadi ya kalau tidak ada, saya kasih tugas kepada adik-adik. Jadi tugasnya itu buat rangkuman materi yang saya bawakan pada hari ini. Jadi tugasnya itu dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi ketika ada dari salah satu dari adik-adik yang tidak mengumpulkan, itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi hukumannya itu tidak berat, tetapi akan mendapatkan tugas tambahan. Ya mungkin ada pertanyaan mengenai masalah tugas, silakan. Jadi ya kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk membaca doa sebelum pulang sesuai dengan doa dimulai. Ya doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.